Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 13 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami boleh bekerja sama untuk melayani Engkau, ya Tuhan, dan teristimewa bekerja sama dengan-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini dari buku Agama yang Bersinar, tanggal 13 Juni tahun 2023 berjudul Bekerja Bersama untuk Tuhan. Ayat inti terdapat di dalam Keluaran 4 ayat 14 firman Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Keinginan akan kasih dan simpati ditanamkan di dalam hati oleh Allah sendiri. Kristus pada saat penderitaannya di Getsemani merindukan simpati para muridnya. Paulus, meskipun tampaknya acuh tak acuh terhadap kesulitan dan penderitaan, merindukan simpati dan persahabatan. The Acts of Apostle, halaman 491. Harun, orang Lewi itu, kakakmu, apabila ia melihat engkau, akan bersukacita dalam hatinya. Keluaran 4 ayat 14. Meskipun kita harus memupuk keramahan, janganlah itu hanya untuk hiburan, tetapi untuk tujuan yang lebih tinggi. Gospel Worker halaman 125. Semua hubungan kita dengan sesama manusia hendaknya mengacu pada kepentingan kekal mereka dan kepentingan kita sendiri. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 236. Kita boleh bergaul bersama dan melakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Dari semua pergaulan yang menyenangkan ini, kita ingin mengumpulkan kekuatan baru untuk menjadi pria dan wanita yang lebih baik. Dari setiap sumber yang mungkin kita ingin mengumpulkan keberanian baru, kekuatan baru, kuasa baru, agar kita dapat meningkatkan kehidupan kita menuju kemurnian dan kekudusan, dan tidak turun ke tingkat dunia yang rendah ini. Testimonies for the Church, volume 2, halaman 586-587. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Kita bukan hanya bekerja sama untuk Allah, tetapi kita juga bekerja sama bersama Allah. Roh Nubuat berkata dalam Counsels for the Church, halaman 43, paragraf 1. Bersatu satu sama lain, bekerja sama dalam keselarasan untuk keselamatan manusia, kita akan benar-benar menjadi pekerja bersama Allah. Mereka yang menolak untuk bekerja dalam keharmonisan sangat menghina Allah. Bekerja bersama Allah itu adalah dengan bekerja sama dengan sesama kita manusia
untuk keselamatan sesama manusia. Dan mereka yang tidak mau bekerja sama untuk menjangkau sesama demi keselamatan mereka adalah menghina Allah. Karenanya, penting sekali untuk kita bekerja sama untuk keselamatan manusia, yaitu dengan bekerja sama dengan Allah. Bekerja sama itu penting, sebab The Review and Herald tanggal 4 Juli tahun 1893 paragraf 6 menyatakan, ada kebutuhan dua orang yang bekerja bersama, karena yang satu dapat menyemangati yang lain, dan mereka dapat menasehati, berdoa, dan menyelidiki Alkitab bersama. Dalam hal ini, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang kebenaran, karena yang satu akan melihat satu tahap, dan yang lainnya akan melihat tahap kebenaran lainnya. Jika mereka salah, mereka dapat saling mengoreksi dalam ucapan dan sikap, agar kebenaran tidak dipandang sebelah mata karena cacat dari para pendukungnya. Inilah sebabnya mengapa Yesus mengutus para murid-Nya berdua-dua, agar mereka belajar bekerja sama. Dan ingat, kita adalah anggota dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Penting bagi kita untuk bekerja sama sebagai satu tubuh. Patriarchs and Prophets halaman 23 paragraf 2 menjelaskan. Dan sebagaimana tubuh memiliki berbagai anggotanya, masing-masing memiliki tugas khusus untuk dilakukan, dan semuanya bekerja sama dalam kesatuan tujuan untuk membentuk satu kesatuan yang harmonis. Demikian pula, Roh harus bekerja melalui berbagai saluran di dalam gereja untuk membentuk suatu tubuh religius yang sempurna. Dan Paulus berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Semuanya ini bekerja sama di dalam Yesus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 238, paragraf 4. Tuhan telah memberi kita pengetahuan tentang kehendak-Nya, agar kita dapat menjadi saluran terang bagi orang lain. Jika Kristus tinggal di dalam kita, kita tidak dapat berhenti bekerja untuk Dia. Inilah rahasia untuk bagaimana caranya bekerja sama bagi Tuhan. Bagaimana Kristus tinggal di dalam kita? Ingat pekabaran renungan yang kemarin. Yesus tinggal di dalam kita, yaitu di dalam hati kita, oleh kehadiran Roh-Nya, oleh iman. Karenanya, sebagai satu tubuh, yaitu tubuh Yesus, kita semua bekerja sama bersama Yesus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya Yesus dalam hidup kita. Maka kita menjadi saluran terang bagi sesama. Dan bekerja sama dengan Yesus itulah ibadah yang sejati. Testimonies for the Church, volume 2, halaman 24, paragraf 2. Ibadah yang sejati terdiri dari bekerja sama dengan Kristus. Doa, nasihat, dan pembicaraan adalah buah murah yang sering dihubungkan. Tetapi buah yang diwujudkan dalam perbuatan baik, dalam merawat yang membutuhkan, anak yatim dan janda, adalah buah asli dan tumbuh secara alami di pohon yang baik. Murah yang dimaksudkan adalah bukan murahan, tetapi berdoa, memberi nasihat, dan berbicara, umumnya banyak orang yang bisa lakukan. Itu hal yang lazim. Tetapi berbuat baik kepada sesama, merawat yang membutuhkan seperti anak yatim dan janda, itu tidak banyak yang melakukan. Sementara inilah yang Allah harapkan, yaitu yang dijelaskan dalam paragraf 3 dari halaman yang sama. Kita baca, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak tercemar oleh dunia. Perbuatan baik adalah buah yang Kristus tuntut untuk kita hasilkan. Kata-kata yang baik,
perbuatan kebajikan, perhatian yang lembut kepada yang miskin, yang membutuhkan, yang menderita. Jadi, dalam bekerja sama untuk Tuhan dan dengan Tuhan adalah bukan dengan berdoa atau dengan memberi nasihat. Itu umum. Tapi Bapa dan Anaknya inginkan kita terjun untuk membantu orang-orang yang berkekurangan dan atau susah, merawat mereka yang membutuhkan dan menderita. Mengapa harus demikian? Karena itulah hidup Yesus dan demikianlah kehidupan Yesus. Dia memperhatikan orang-orang yang susah, yang menderita. Karenanya Roh Nubuat mengamarkan kepada kita dalam Christian Service halaman 95 paragraf 10 berbunyi, ada banyak orang yang mengaku pengikut Kristus yang hatinya tidak terhubung dalam pelayanannya. Mereka hanya menghimpun diri mereka sendiri mengaku beribadat, dan dengan tindakan ini mereka telah membuat penghukuman mereka lebih besar dan telah menjadi agen setan yang lebih menipu dan lebih berhasil dalam kehancuran jiwa. Sederhananya, saudaraku dalam Tuhan, tidak cukup hanya mengaku Kristen dan beribadat. Orang-orang yang demikian akan mudah ditipu oleh setan. Mereka merasa sudah cukup kaya dalam kerohanian. Ibadah yang sejati bukan hanya sekedar berkumpul dan berbakti, tetapi keluar bekerja sama dengan Kristus untuk memperhatikan kebutuhan mereka yang miskin, menderita, dan susah. Perhatikan hidup Yesus. Setiap hari dia pergi berbelas kasih. Hari Sabat dia bukan nongkrong di gereja dan ngobrol, tetapi Yesus pergi keluar menjangkau yang sakit, miskin, dan menderita. Kehidupan Yesus adalah kehidupan berbelas kasih. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita bekerja sama bagi Tuhan dan bekerja sama dengan Tuhan, agar kita menjadi saluran berkat-Nya bagi sesama kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami pada pagi hari ini, agar kami bekerja bersama untuk Kristus dan bekerja sama dengan Kristus. Sebab bila mana kami mau berhasil, kami harus bekerja sama dengan Yesus. Sebab Yesuslah yang memberikan kepada kami kuasa dan kemampuan untuk berbuah, untuk melakukan segala kehendak-Nya, yaitu untuk memperhatikan mereka yang miskin, mereka yang menderita, yang membutuhkan dan mengalami kesusahan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kuasai hidup kami ya Yesus setiap waktu, setiap saat, agar hidup kami menjadi hidup yang serupa dengan Engkau, yaitu suatu kehidupan yang berbelas kasih, yang memperhatikan kebutuhan sesama, setiap hari dan teristimewa pada hari Sabat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.